Shalom warga GKI Klasik Solo dimanapun Anda berada. Hari ini saya menggantikan Bu Vera karena Bu Vera sedang kurang sehat badan. Nah, walaupun anak-anak sudah diminta untuk tidak nempel-nempel dengan mamanya, ya tapi namanya juga anak ya, tetap nempel juga sama papa mamanya. Sehingga anak-anak juga ikut panas dan batuk. Saya sendiri juga jadi ikut mulai gebres-gebres ini hari ini ya. Tapi ya sudahlah, nanti pasti sembuh. Hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang pola perilaku kita sebagai orang dewasa. Yang kalau ternyata dirunut-runut, ternyata pola perilaku kita sebagai orang dewasa itu dibentuk dari model ikatan batin kita sejak kecil dengan inang pengasuh yang menjadi role model atau patron kita. Contohnya ya tadi ya, kalau anak-anak dengan orang tuanya. Sak apa-apa nih, sak gaya-gaya nih, persis plek dengan pengasuhnya. Nah, bahkan saking melekatnya pengaruh role model ini, ketika dewasa tanpa sadar kita pun juga memilih pasangan hidup yang mungkin mirip dengan model pengasuh kita. Nah, benar enggak? Coba gimana komentar Anda? Tuliskan di kolom komentar ya. Mari kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapak kami yang ada di dalam surga, pada pagi hari ini kami akan merenungkan kehidupan kami, pola perilaku kami. Biarlah Tuhan membimbing kami agar dapat menjadi gembala-gembala atau role model yang baik dalam lingkungan keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pengalaman awal seseorang di masa bayi dan kanak-kanak membentuk suatu kepribadian tertentu yang melekat hingga ia dewasa. Demikianlah teori attachment. Attachment adalah ikatan psikologis yang unik yang terjadi antara inang pengasuh, bisa saja itu bapak, ibu, kakek, nenek, termasuk juga asisten rumah tangga yang mengasuh dan yang diasuhnya. Nah, yang akhirnya ikatan tersebut membentuk rasa aman, rasa nyaman, sehingga menjadi pondasi membangun rasa percaya. John Bowlby, yaitu si pencetus teori ini, percaya bahwa ikatan paling awal yang dibentuk oleh anak-anak dengan inang pengasuhnya memiliki dampak luar biasa dan berkelanjutan sepanjang hayat. Orang dengan pola asuh yang baik akan mengembangkan kondisi emosional yang stabil. Ia menjadi pribadi yang mapan. Ia merasa aman untuk mengeksplorasi dunia, jadi nggak ada takut. Dia merasa tenang untuk menghadapi perubahan dan lebih mudah untuk beradaptasi, membangun kepercayaan kepada orang lain. Andai kepercayaannya pada orang lain tersebut ternyata dikhianati, maka orang yang model pertama ini akan lebih cepat pulih dari kekecewaannya. Sebab ia sudah membentuk pola citra pribadi yang positif, bahwa pada hakikatnya manusia itu baik, sebab dirinya juga adalah baik, yaitu sebaik inang pengasuhnya. Kondisi ini yang kita jumpai pada kisah penciptaan manusia dalam kitab Kejadian pasal 1 dan 2, di mana Allah menciptakan manusia dengan sungguh amat baik, segambar dan serupa dengan Allah. Manusia merasakan kehadiran Tuhan yang memelihara dengan rasa aman dan kasih sayang yang hangat, walaupun dalam ketelanjangannya. Sebaliknya, yang kedua, orang yang tidak mengalami asuhan yang baik akan sulit untuk membangun perasaan aman. Hidupnya dipenuhi oleh rasa curiga terhadap orang lain. Itulah sebabnya ia membangun citra diri yang negatif. Ia membangun citra diri bahwa manusia itu pada hakikatnya adalah jahat. Manusia pada hakikatnya tidak bisa dipercaya, patut dicurigai. Maka untuk bertahan hidup, manusia jenis kedua ini merasa ia harus merebut agar memperoleh, menyembunyikan supaya bisa menyimpan, karena merasa khawatir miliknya akan dicuri. Otaknya diasuh atau dilatih untuk mencari-cari kesalahan orang lain, untuk mencari-cari bukti kejahatan orang lain, lebih daripada mencari kebaikan orang lain. Itulah kenapa orang yang tipe kedua ini lebih susah untuk bersyukur, tapi lebih mudah untuk menggerutu. Mengapa orang tipe kedua ini melihat orang lain itu jahat? Ya karena proyeksi cerminan pikirannya yang jahat. Pikirannya sendiri penuh dengan muslihat. Mungkin Anda pernah mengalami
pengalaman dengan emak atau engkong yang sangat menyayangi cucunya. Sampai-sampai emak atau engkong ini bilang, nih es krimnya lekas dimakan ya, nanti ketahuan mamah lu. Atau, mainan barumu disimpan lu, nanti dicuri Badu, anak belakang sekolah. Nah, padahal kan Badu belum tentu mencuri ya. Kalau dia bermain ke rumah ya dia hanya sekedar bermain aja. Tapi yang terprogram dalam otak itu yang negatif-negatif, penuh curiga, ayo sembunyi, jangan berbagi. Pokoknya pikiran yang negatif terhadap orang lain. Nah, suatu lebaran, anak tetangga belakang rumah Pastori itu diberikan sebuah sepeda mini oleh orang tuanya. Maka dengan bangga, kemudian dia memamerkan kebolehannya bersepeda di depan kakeknya yang membuka warung hek di depan Pastori. Dari jauh anak ini bersepeda dan kemudian berteriak, "Kong, aku kilo, wis iso numpak sepeda." Wah, katanya dengan bangga, berharap anak ini mendapat pujian dari kakeknya. Tapi kegembiraan tersebut segera lenyap ketika sang kakek menyaut, "Wow, bocah cilik numpak sepeda engko ketabrak motor pecah ndas mulu. Modiar kowe." Wah. Alih-alih mengajari cara bersepeda yang benar saat melintas jalan kampung, karena si kakek ini enggan mengajari, si kakek malah mengumpati si cucu. Nah, maka rasa bangga akan prestasi dan citra diri si anak ini kemudian hancur. Yang tersimpan dalam memori hanyalah pola ketakutan dan makian. Maka kadang-kadang kita ini hidup dalam lingkungan yang mudah memaki, kita pun juga menjadi mudah untuk memaki-maki. Kondisi ini juga kita temui pada kisah rusaknya citra manusia karena dosa dalam Kejadian pasal 3, pasal 4, dan pasal-pasal yang berkorelasi. Manusia sulit membangun rasa percaya kepada Allah. Manusia merasa tidak aman akan kehadiran Tuhan Sang Maha Tahu. Manusia merasa di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, privasinya menjadi berkurang karena merasa telanjang. Padahal sebelumnya frasa ketelanjangan ini artinya adalah rasa aman dalam keterus-terangan. Nah, akibatnya di pasal yang keempat, Kain merasa bahwa dunia ini adalah sebuah arena persaingan, sekalipun Habil tidak bermaksud menyainginya ketika mempersembahkan korban di hadapan Allah. Hidup Kain dipenuhi oleh rasa curiga dan siak wasangka. Manusia jenis kedua ini kemungkinan besar akan lebih mudah membangun sikap yang pertama, meledak-ledak, mudah berubah-ubah moodnya. Kadang mudah cemas, tapi juga sebentar mudah marah, mudah gembira, dan keyakinan dirinya tidak memadai, nggak cukup pede gitu. Yang kedua, jenis tipe orang yang kedua ini biasanya mudah menghindar, menjadi orang yang mudah mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain daripada berintrospeksi. Dan yang ketiga, jelas nggak teratur, disorganized ya. Jadi cara berpikirnya, cara bicaranya melompat-lompat, nggak sistematis. Barusan bicara ini, nggak berapa lama bicara yang lain lagi, pindah lagi ke tempat yang lain lagi. Nah, terhadap pola asuh yang salah ini, Allah berfirman melalui bacaan kita hari ini, yaitu Yehezkiel pasal 34 ayat 2 hingga yang keempat, yang menjadi bahan refleksi. Demikian sabda Allah. Celakalah gembala-gembala Israel, yaitu para pemimpin Israel, baik tokoh masyarakat maupun pemimpin agamanya, yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Tapi kamu menikmati susunya dan bulunya kamu buat pakaian. Jadi pajak ditingkatkan ya, aturan agama dibuat sengaja berat dengan mengatasnamakan Tuhan. Nah ini, yang gemuk kamu sembelih, tapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Rakyat sengaja dibuat bodoh agar menurut dan takut bersuara. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu menginjak-injak mereka
dengan kekerasan dan kekejaman. Siapakah yang dimaksud dengan para gembala gadungan itu dalam konteks kehidupan kita masa kini? Gembala-gembala gadungan tersebut adalah semua pemimpin di semua lini. Bisa jadi yang dimaksud pemimpin itu adalah orang tua bagi anak-anak, guru bagi para murid, manajer atau juragan bagi para bawahan dan karyawan, termasuk juga mereka yang memegang kekuasaan, tokoh-tokoh masyarakat, wakil rakyat, juga para pemuka agama. Juga para pemuka agama yang membodohi umatnya. Pokoknya siapa saja bisa, termasuk saya dan Anda, bisa berperilaku seperti gembala gadungan ini. Nah, maka firman hari ini berkata kepada kita semua, bertobatlah. Bertobatlah sebelum mandat jabatanmu dicabut oleh Tuhan dan kita kena hukumnya. Lalu bagaimana caranya kita memperbaiki perilaku para domba yang sudah terlanjur salah pola didik? Bagaimana cara memulihkan mentalitas anak cucu kita yang sudah terlanjur bobrok karena kita salah mengasuhnya? Yehezkiel pasal 34 ayat 14-17, Allah bersabda, di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat pengembalaannya, di sana tempat pengembalaan yang baik. Mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri, demikian Tuhan Allah bersabda, aku akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, dan yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Dan kamu, hai domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dengan kambing jantan. Jadi, pola asuh yang salah belumlah final. Pola asuh yang salah masih bisa diperbaiki selama kita bertobat dan mengubah pola asuh kita. Mari kita ubah kata-kata kita, di mana kita yang suka memberi label bernada teror, kita ubah menjadi kata yang penuh kasih walaupun dalam ketegasan. Kita ubah perspektif atau penilaian kita bahwa manusia itu pada hakikatnya baik dan bisa berubah menjadi baik, daripada kita mudah menaruh curiga dan mengedepankan siakwa sangka. Ikuti kelanjutan session ini, di mana saya akan membahas secara lebih mendalam dan mendetail pada persekutuan Komisi Dewasa GKI Sangkrah 11 Mei 2023 pukul 19 atau jam 7 malam di GKI Sangkrah. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.